Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Putri Khalifah Vineta dan saya Rinda Puspita Ayu Purnamasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi nonlinier. Fungsi produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengombinasian faktor produksi atau input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi produk total. Fungsi produksi dapat ditulis dalam bentuk matematis yaitu Q sama dengan F kali L, K, T, dan W, di mana Q sama dengan jumlah barang dan jasa atau output, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal, T sama dengan tanah, dan W sama dengan wirausaha atau skill. Dalam subbab ini, kita akan membahas mengenai fungsi produksi dengan satu input variabel atau tenaga kerja yang dapat ditulis dalam bentuk matematis yaitu Q sama dengan F kali L, di mana Q sama dengan jumlah barang dan jasa atau output dan L sama dengan tenaga kerja. Fungsi produk total dari tenaga kerja dapat diperoleh produk marginal dari tenaga kerja dan produk rata-rata dari tenaga kerja. Produk marginal dari tenaga kerja adalah ketambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja yang dapat ditulis dalam rumus matematis yaitu MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L, di mana MPL yaitu produk marginal tenaga kerja, kemudian TP sama dengan total produk, L sama dengan tenaga kerja, dan Q adalah jumlah barang dan jasa atau output. Produk rata-rata dari tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan atau secara sistematis dapat ditulis menjadi APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L, di mana APL sama dengan produk rata-rata tenaga kerja, TP sama dengan total produk, L sama dengan tenaga kerja, Q sama dengan jumlah barang dan jasa atau output. Fungsi produk total, produk marginal, dan produk rata-rata dari tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut dengan asumsi bahwa input lainnya tetap. Dapat dilihat dalam tabel tersebut ada jumlah tenaga kerja, produk total atau output, kemudian produk marginal tenaga kerja atau MPL, dan produk rata-rata tenaga kerja atau APL. Di dalam produk marginal tenaga kerja atau MPL, di angka 6, 18, dan 30 disebut dengan interesting marginal product, yaitu hasil marginalnya semakin meningkat. Kemudian di angka 18 hingga min 10 disebut dengan decreasing marginal, yaitu hasil marginal yang semakin menurun. Baik, materi yang selanjutnya adalah bentuk fungsi produksi, di mana fungsi produksi jangka pendek mempunyai beberapa bentuk antara lain fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dan ketiga bentuk fungsi produksi ini yang paling ideal adalah fungsi yang berbentuk fungsi pangkat 3. Disebut paling ideal karena fungsi ini dimulai dengan hasil marginal yang semakin meningkat dan diikuti oleh hasil marginal yang semakin menurun. Fungsi produksi ini memiliki tingkat reproduksi yang berbeda-beda. Bentuk persamaan dari fungsi kuadrat ini adalah Q sama dengan A plus BL plus CL kuadrat min DL 3 kuadrat, di mana nilai konstanta A diasumsikan 0 karena sesuai dengan teori ekonomi, jika tidak ada input maka tidak akan ada outputnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk lain dari produksi jangka pendek adalah berbentuk fungsi kuadrat. Bentuk persamaan dari fungsi ini adalah
Q sama dengan A plus BL min CL kuadrat, di mana nilai konstanta A diasumsikan 0. Bentuk fungsi produksi ini dimulai dengan hasil marginal yang semakin menurun dan tidak mempunyai hasil marginal naik. Oleh karena itu, fungsi produksi ini tidak mempunyai tahap 1. Hal ini dapat dilihat dari gambar kurva yang telah saya buat. Ini termasuk kurva produksi fungsi kuadratik. Gambar tersebut, bentuk fungsi produksi jangka pendek yang terakhir adalah berbentuk fungsi pangkat. Bentuk persamaan fungsi pangkat di samping adalah Q sama dengan AL. Bentuk fungsi pangkat tersebut bergantung pada besarnya nilai pangkat. Untuk kurva yang selanjutnya ini, kurva produksi fungsi pangkat, di mana jika nilai B lebih besar 1, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang semakin menarik. Yang kedua, jika nilai B sama dengan 2, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang konstan. Dan jika nilai C kurang dari 1, maka fungsi produksi ini mempunyai hasil marginal yang semakin berkurang. Di sini ada contoh soal fungsi produksi, itu menanyakan mengenai tahap produksi. 1. Berapa jumlah pekerja yang digunakan, berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum, dan yang ketiga, berapa jumlah output yang maksimum. Untuk jawaban yang pertama itu mempunyai jumlah pekerja sebanyak 15 tenaga kerja dan jumlah produksi 357 unit. Untuk yang kedua, itu semuanya 22 tenaga kerja. Kemudian jumlah output yang maksimum itu Q sama dengan 132, 22 plus 30, 22, 2 min 22 sama dengan 3. Itu digabung menjadi 2.904 ditambah 14.520 dikurangi 10.648 ditotal menjadi 6.776 unit. Baik, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.